Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempersembahkan sebuah video yaitu distress spiritual, yang dimana pasien sejak ditinggalkan oleh suami dan anaknya akibat kebakaran dan ditimpa bangunan roboh, ia tidak mempercayai lagi bahwa dengan adanya Tuhan. Kemudian keluarga pasien juga mengatakan bahwa pasien tidak melakukan ibadah lagi, dalam halnya sholat, dan tidak mengikuti kegiatan agama lainnya seperti pengajian, dan pasien juga merasa bahwa Allah itu sudah tidak adil pada dirinya. Baiklah, inilah video dari kelompok kami. Mari kita saksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa saya ambil, Bu? Saya ingin bertanya, boleh Ibu bisa? Baik, Bu, mari saya angkat. Bu, atas nama Nisa, saya permisi dulu. Terima kasih. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Bu, perkenalkan, saya perawat Adisi Rumah Keluarga Farma. Saya mahasiswa dari Fakultas Pendidikan Sadar Diri Sunda. Jadi saya bertugas di sini untuk merawat Ibu dari jam 8 sampai jam 2 siang. Ibu bisa kata nama siapa? Bisa lebih nyamannya dipanggil dengan Ibu siapa? Keluarga pasien bisa ceritakan sedikit kenapa pasien tidak mau cerita? Jadi begini, dia kehilangan suaminya dan anak bungsunya, rumahnya hancur, dia merasa sedih dan tidak tahu harus bagaimana. Dia sedih dan merasa terpuruk. Oh, begitu. Yesus. Ibu, kalau mau cerita sesuatu bisa kita cerita sama saya. Dia makin sungkan. Mungkin setelah cerita bisa lebih enak perasaan Kak. Makasih Sus. Jadi Ibu gimana, kayaknya mau cerita aja di sini atau di ruangan kami? Ruangan kami Sus. Ya, baik Sus. Ya Ibu, jadi bisa lagi cerita bagaimana keadaan Kak, apa yang membuat sedih? Begini Sus, saya dulu yakin adanya Tuhan. Saya selalu sholat dan mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan agama. Tapi setelah kejadian tersebut, saya tidak yakin adanya Tuhan, karena saya merasa Tuhan tidak adil bagi saya dan saya tidak berguna lagi Sus. Jadi Ibu tidak melakukan ibadah sholat dan lainnya karena Ibu merasa Tuhan tidak adil lagi sama Ibu setelah kejadian yang menimpa Ibu. Lalu setelah kejadian itu Ibu pernah tidak mencoba untuk cerita kepada keluarga atau kepada Tuhan? Tidak Sus, saya lebih suka memendam perasaan saya sendiri. Saya tidak cerita kepada siapa-siapa termasuk kepada Tuhan. Jadi Ibu tahu tidak kerugian dari memendam suatu masalah? Tidak Sus, saya lebih suka menyendiri karena lebih tenang. Baik, mungkin memang terkadang jika ada masalah, mungkin kita lebih nyamannya sendiri, memendam sendiri dan tidak menceritakannya. Tapi masalah sebesar ini lebih baiknya kita ceritakan kepada keluarga atau tidak kepada Tuhan, supaya Ibu juga harus mendoakan suami dan anak Ibu, semoga mereka berada di tempat yang lebih baik. Dan sisinya kamu mencoba lakukan. Baik Ibu, bagaimana perasaannya setelah berbincang-bincang dengan saya? Alhamdulillah Sus, jauh lebih enak. Alhamdulillah. Jadi Ibu, ini sudah jam berakhir saya untuk jaga Ibu. Jadi kita bisa melanjutkan pembicaraan kita besok di jam yang sama, yaitu jam 8 sampai jam 2. Ya? Iya Sus, bersedia. Baik, terima kasih. Jadi Ibu, semoga Ibu lekas membaik. Ingat pesan saya tadi, Ibu harus lebih belajar untuk berdoa, selalu berdoa kepada Tuhan, lebih mempercayai kehendak Tuhan. Baik, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya perawat yang akan rawat Ki dari jam 2 sampai jam 9 malam. Perkenalkan, saya perawat Wilan, bisa dipanggil Kak Susulan. Itu dengan Ibu Lisa. Yesus, saya Anissa. Bagaimana keadaan Kak sekarang? Alhamdulillah Sus, jauh lebih baik. Tadi Ibu sudah mendengar cerita Kak dari Sus Adel. Bagaimana keadaan Kak? Kalau mau cerita, jadi kesukaan cerita sama saya ya Bu. Yesus, terima kasih.
Iya nak tadi Bu. Iya sus, anak sulung saya. Sekarang kami cuma tinggal berdua, suami dan anak saya meninggal akibat kebakaran. Ibu harus banyak-banyak doakan nih anak sama suami itu semoga bisa ketemu di surga, dan harus juga yakin dan selalu minta sama Allah di balik musibah ibu, mesti saja Allah kasih yang terbaik. Terima kasih sus, alhamdulillah ibu saya sudah lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih sudah membantu ibu saya untuk tidak larut dalam keterpurukan. Iya Bu, Dek, sudah tugasnya nih perawat untuk selalu kasih yang terbaik supaya pasien-pasien kami bisa lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih sus sudah memberikan dukungan pada saya dan membuat saya jauh lebih baik. Sama-sama Ibu. Dek, selalu saya ibu dan selalu bahagiakan ini. Harus selalu rawat sampai dia bisa benar-benar mengikhlaskan semuanya. Baik sus, insya Allah saya akan menjaga dan merawat ibu saya sampai ibu saya benar-benar bisa mengikhlaskan kejadian itu. Baik Bu, kalau begitu saya permisi. Kalau mau berbincang-bincang dengan saya siap dengarkan Bu. Ketemu lagi besok jam 1 siang. Untuk hari ini sampai jam 9 malam. Kalau mau butuh sesuatu, saya ada di ruangan. Kalau begitu saya permisi Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.